Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang bertanya apakah tanah ini terhubung dengan dunia Netherworld dan apakah ada cara untuk memulihkan kekuatan kita. Tetua berambut putih menjawab, jika kita bisa pergi tentu saja kami tak akan tinggal di sini. Apalagi hanya yang beruntung yang sampai ke desa ini hidup-hidup. Tempat itu merupakan tempat antara dunia manusia dengan Netherworld. Dan beberapa orang percaya jika kita telah tersedot ke dalam perut Rahu yang merupakan sang monster legendaris. Hanli tak menyangka mendengar perkataan tersebut. Namun tetua pertama itu menegaskan jika awalnya aku juga tak percaya, tapi itu memanglah salah satu kemungkinannya. Tetua itu juga menjelaskan bahwa ada retakan dimensi di titik tertentu. Dan kita semua tersedot masuk dari tempat yang berbeda. Misalnya diriku saja yang berasal dari kekaisaran The Great Jin. Hanli berkata jika aku mendengar bahwa kekaisaran The Great Jin adalah negara yang sangat besar. Bahkan tetua itu menceritakan bahwa kekaisaran The Great Jin disebut sebagai tanah suci bagi para kultivator. Sedangkan di tempat ini mereka disarankan untuk tak perlu repot-repot mencoba memulihkan kekuatan, karena hal itu tak akan mungkin terjadi. Namun selain kekuatan gelap di sini, ada juga energi lain yang disebut Ki Absolut. Hal itu menghilangkan kekuatan para kultivator tanpa cara untuk mendapatkannya kembali. Hanli berpikir jika aku terperangkap di rift terbuka, ini akan menjadi keberuntungan yang sangat buruk. Ia pun bertanya apakah memang tak ada harapan lagi bagi kita keluar dari sini. Tetua pertama itu menjawab jika jalan keluar pasti ada di sana, tetapi itu terlalu berbahaya untuk benar-benar mungkin terjadi. Namun Hanli berkata jika Anda tak perlu khawatir, jadi tolong jelaskan apa yang Anda ketahui. Oleh karena itu, tetua tersebut pun mulai bercerita kepadanya. Mei Ning penasaran apakah Hanli ingin mendaki gunung itu. Namun ia takut karena sekarang kekuatan kita sudah hilang, sehingga mendaki gunung tersebut tak akan mungkin terjadi. Hanli mengatakan jika aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku akan berusaha apapun yang terjadi. Namun ada seorang pria yang mengajak mereka berdua ke tempat penginapan. Pria itu memberitahu jika kalian akan diberikan makanan selama 3 hari. Tapi setelah itu kalian harus menjalankan misi. Jika tidak, maka kalian berdua akan diusir dari desa ini. Hanli mencoba meyakinkan Mei Ning untuk jangan berputus asa. Tapi saat masuk ke kamar, mereka berdua jadi terkejut karena mereka harus tidur di satu kamar yang sama. Mei Ning bertanya jika kita 2 orang, mengapa hanya diberi satu tempat tidur? Pria itu berkata, bukankah setiap pasangan akan tidur di ranjang yang sama? Yang hal itu tentu saja membuat Mei Ning semakin tercengang. Hanli menjelaskan jika kita akan tidur terpisah. Oleh karena itu, ia pun meminta untuk diberikan tempat tidur lainnya. Sehingga pria tersebut segera pergi mencarikan tempat tidur untuk Hanli. Hanli menyuruh Mei Ning untuk beristirahat, sementara dirinya akan pergi menjelajahi desa ini. Singkat cerita, tibalah Hanli di susunan formasi desa tersebut. Hanli menyadari jika run-run ini sangat aneh dan juga rumit. Ia berpikir jika lingkaran itu seperti sebuah arai. Tapi tanpa diduga, datang seorang tetua yang bertanya, apakah Anda telah mengungkapkan rahasia? Hanli tak menyangka jika ada seseorang yang menyelinap di belakangku. Tetua Bao Huanzi bilang, jika aku dari Laut Five Dragon. Dan ia merasa bahwa Hanli adalah salah satu kultivator yang baru datang. Hanli memperkenalkan dirinya yang berasal dari lautan bintang tersebar.
Namun tetua Huanzi berkata, jika dulu ada seseorang yang datang dari lautan bintang juga. Sayangnya dia menjadi santapan binatang gelap saat menjalankan misi. Tetua itu menyadari jika sepertinya Han Li mengerti tentang jimat batu ini, sebab jarang sekali ada kultivator yang memiliki keterampilan dalam menggunakan jimat. Han Li sontak bertanya, apakah lingkaran itu adalah jimat batu yang Anda bicarakan, tetapi juga memiliki ciri-ciri sebuah arai. Tetua Huanzi sangat terkesan karena Han Li mahir dalam jimat dan juga arai. Dan ia menjelaskan jika jimat batu ini jarang ditemukan di tempat lain, sebab hanya beberapa sekte di Laut Five Dragon yang mampu membuat jimat kuno tersebut. Jimat batu ini memang berbeda dengan yang asli, meskipun lebih lemah tetapi didukung oleh kekuatan gelap melalui penggunaan teknik yang mirip dengan arai. Han Li mengatakan, bukankah Anda hanya dapat menggunakannya dengan kristal binatang gelap? Tetua Huanzi menjawab bahwa kristal binatang gelap sangat berharga, apalagi tidak semua monster memilikinya. Bahkan dalam 1 tahun, seluruh desa hanya akan menemukan paling banyak 10 kristal. Karena sangat berharga, mereka meminjamkannya hanya dalam pertempuran. Namun setelah itu, mereka akan mengambilnya kembali. Bahkan menurut Han Li, jika sekarang para tetua ini saling memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Tetua Huanzi memberitahu jika ada ribuan kultivator yang telah mati di tempat ini. Bahkan seorang Naskensol terperangkap di sini hingga kematiannya. Han Li pun penasaran, apakah ada seorang Naskensol di tempat ini? Tetua Huanzi menjelaskan jika itu sudah berlalu beberapa tahun. Dan aku dengar Naskensol itu menjalani sisa hidupnya di desa ini. Dia juga mungkin terkena energi Ki Absolut. Sebelum kematiannya, Naskensol itu meninggalkan catatan perjalanan kultivasinya. Sontak Han Li bertanya di manakah catatan tersebut. Setelah diberitahu, ia pun segera pergi ke tempat catatan itu berada. Sesampainya di sana, Han Li menyadari jika ini pasti adalah barang spesial. Tapi sekarang mereka hanya sampah yang tak diinginkan. Dan ia penasaran apakah Naskensol itu meninggalkan lembah batu ini. Han Li melihat jika itu adalah catatan hidup seseorang. Lalu ia juga mengecek beberapa catatan. Yang pada akhirnya ia menemukan catatan cara orang itu mencapai ranah Naskensolnya. Han Li merasa jika jatuh ke tempat ini adalah berkah sekaligus kutukan. Karena tanpa informasi dari catatan itu, maka ia akan sulit mencapai Naskensol. Bahkan dengan bantuan Jiu Kuling Sen sekalipun. Tak hanya itu, ia juga menemukan sebuah kitab tentang bahasa monster. Dan ia berniat untuk menghafal semuanya. Karena dengan begitu, maka dirinya dapat memahami isi dari plat perunggu. Setelah itu, Han Li mendapatkan banyak informasi tentang situasi di desa tersebut. Dan beberapa orang bilang jika Tetua Feng terkenal sangat kuat, sehingga Han Li merasa jika Tetua Feng akan merepotkannya. Setengah hari kemudian, Han Li segera kembali menuju ke kamarnya. Tapi ia berpikir siapakah orang yang ada di kamarku, dan apakah orang ini adalah Penatua Feng. Terdengar suara dari dalam kamar yang memaksa Mei Ning untuk menikah dengannya. Han Li pun mengerti, pantas saja orang ini terus memperhatikanku, karena ternyata dia sangat menyukai Mei Ning. Di dalam kamar, Mei Ning mengatakan jika aku adalah seorang kultivator, jadi diriku tak akan menikahi manusia fana, dan lebih baik kau pergi sekarang juga, karena aku akan berpura-pura hal ini tak pernah terjadi. Meskipun begitu, Tetua Feng memaksa agar sebaiknya kau menuruti keinginanku. Lagi pula di tempat ini kekuatanmu tak akan berguna. Dan jika kau menolak, maka akan sulit bertahan hidup di sini. Mei Ning merasa kesal karena diancam oleh Tetua Feng. Namun Tetua Feng tak peduli dan segera melancarkan aksinya. Bahkan ia bilang jika temanmu tak mungkin bisa menyelamatkanmu. Sebab aku adalah orang terkuat di tempat ini.
Oleh karena itu, tak akan ada yang mampu untuk menghentikanku. Secara tiba-tiba, Han Li masuk yang membuat Tetua Feng sangat terkejut. Sedangkan Mei Ning langsung berlindung di belakang Han Li. Dan ia mengingatkan agar Han Li berhati-hati dalam menghadapinya. Tetua Feng yang kesal bertanya, kapankah dirimu kembali? Dan bagaimana bisa aku tak menyadari kedatanganmu? Padahal kekuatan dalamku sangat luar biasa. Han Li berkata, jika sepertinya kau sangat sombong dengan kemampuanmu, tetapi kau begitu bodoh karena berani untuk melawanku. Mendengar hal itu tentu membuat Tetua Feng menjadi sangat marah. Sambil menerjang, Tetua Feng berkata, jika aku akan mematahkan lenganmu sebagai hukuman. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi dengan sangat mudah Han Li menghindari serangan itu. Bahkan kini justru Tetua Feng yang diancam menggunakan pedang. Han Li mengingatkan jika sebaiknya kau jangan bergerak, sebab aku tak mau diusir karena membunuh orang. Tetapi jika kau memaksa, maka jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Mei Ning tak menyangka jika Han Li adalah seorang kultivator yang begitu hebat. Sementara Han Li berniat untuk mematahkan lengan dari Tetua Feng. Karena sebelumnya Tetua Feng ingin mematahkan lengan Han Li. Tetua Feng berteriak kesakitan saat tangannya dipatahkan. Lalu Han Li berkata, jika kau sampai masuk ke ruangan ini lagi, maka akan kupastikan kau benar-benar mati. Tetua Feng langsung menyerah begitu saja. Dan ia mengakui kesalahannya karena telah salah menilai Han Li. Bahkan dirinya bergegas kabur ketakutan. Han Li bergumam jika aku benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi hal ini akan beresiko kita berdua diusir dari desa. Seharusnya dia tak akan berani datang ke sini setelah tangannya kupatahkan. Mei Ning langsung mengucapkan terima kasih pada Han Li. Dan ia bersumpah tak akan pernah menerima orang seperti itu. Karena Mei Ning hanya akan menikah dengan seorang kultivator yang kuat. Lalu ia bertanya, apakah Anda sudah menemukan cara untuk keluar dari sini? Han Li menjawab, jika kau juga sudah tahu kalau kita tak mungkin dapat keluar. Namun Mei Ning tak percaya begitu saja, sebab Han Li sangat tenang ketika berbicara dengan penatua pertama. Dan ia yakin kalau Han Li memiliki cara untuk pergi dari sini. Han Li menjelaskan, meskipun aku memiliki cara untuk menangani binatang-binatang itu, tetapi aku akan sibuk untuk melindungi diriku sendiri. Sehingga kau harus tinggal di sini karena mungkin dirimu akan menemukan cara lain. Walaupun demikian, Han Li merasa jika diriku seperti orang munafik. Tetapi itu jauh lebih baik daripada dia mempertaruhkan hidupnya bersamaku. Padahal jika aku memiliki kekuatan, pasti diriku akan menolongnya. Mei Ning bertanya, jika diriku dapat memulihkan kekuatanmu untuk sementara waktu, apakah kau mau mengajakku untuk keluar dari sini? Mendengar perkataan itu tentu saja membuat Han Li menjadi terkejut. Mei Ning memberitahu jika aku memiliki cara untuk memulihkan kekuatanmu secara singkat. Sebagai balasan, kau harus membantuku menemukan seniorku dan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Namun Han Li bilang, bukannya aku tak percaya padamu, tetapi bahkan seorang Naskensol saja tak dapat menemukan solusi keluar dari sini. Mei Ning menjelaskan jika aku memiliki tubuh sumsum giok, dan ia pun segera memperlihatkan tanda merah di tangannya. Han Li menyadari jika ini memang benar adalah tanda fisik sumsum Jet Phoenix. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li yang menyadari jika ini memanglah tanda fisik sumsum Jet Phoenix. Mei Ning juga bilang jika energi spiritual ini tak dapat disegel oleh Ki Absolut, sehingga aku dapat memindahkan energi ini ke dalam tubuhmu. Han Li berpikir jika tubuh Jet Phoenix sangat terkenal di kalangan para kultivator. Sebab siapapun yang memiliki tubuh ini maka dapat mentransfer energi pikiran mereka ke orang lain. Bahkan meskipun kekuatanku hanya dipulihkan sesaat, tapi aku dapat mengeluarkan keratangisan jiwa untuk menonaktifkan energi gelap yang ada di sini.
Hanli berkata bahwa aku hanya bisa menyetujui setengah permintaanmu. Jadi aku akan berusaha untuk menemukan seniormu selama 3 bulan ke depan. Namun jika belum ditemukan, maka kita harus tetap pergi. Mei Ning bersedia untuk menerima tawaran itu. Dan jika Hanli mau, dirinya siap memberikan energinya sekarang juga. Hanya saja ia merasa ragu karena proses transfernya harus dari mulut ke mulut. Sebab dirinya tak memiliki kekuatan untuk mentransfer menggunakan tangan. Tanpa pikir panjang, Hanli segera menarik pinggang Mei Ning dan menciumnya. Sontak hal itu tentu membuat Mei Ning jadi terkejut. Bahkan setelahnya ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Sementara itu, Hanli langsung melakukan meditasi untuk memulihkan kekuatan. Sedangkan Mei Ning bingung mengapa bisa Hanli setenang ini. Apakah setelah yang terjadi dia tidak merasakan apapun? Beberapa waktu kemudian, Hanli membuka matanya dan melihat Mei Ning yang tersipu malu. Lalu ia mengeluarkan beberapa perlengkapan. Meskipun tak bisa menggunakan mantra tingkat rendah, tetapi ia dapat membuka kantong penyimpanannya. Mei Ning penasaran apakah Anda berada di Foundation Establishment. Hanli menjawab jika aku sudah berada di ranah core formasi. Yang hal itu membuat Mei Ning sungguh tak menyangka. Lalu Hanli segera mengeluarkan kera tangisan jiwa. Namun kera itu terkejut karena di sini banyak sekali energi yin. Tapi ketika dia hendak mendekati Mei Ning, Hanli langsung menangkapnya. Mei Ning bertanya kemanakah senior akan pergi. Hanli menjelaskan jika aku harus menangani beberapa hal selagi memiliki kekuatan. Kau tunggu di sini saja karena aku nanti akan kembali. Di tempat lain terlihat semua orang yang menyuruh Tetua Feng untuk membuka pintu. Tetapi rupanya Hanli berhasil membunuh Tetua Feng dengan serangga emas. Ia juga bilang jika orang sepertinya harus disingkirkan agar tidak menimbulkan masalah lagi. Setelah 2 hari berlalu, Mei Ning memberitahu jika jubah Fire Beast kita sudah selesai dibuat. Namun, ia merasa sayang karena harus menggunakan jarum terbang untuk menjahit pakaian. Sedangkan Hanli berkata bahwa aku sudah menyiapkan peta daerah sekitar. Mei Ning menceritakan jika 2 hari lalu 3 penatua datang ke sini dan menyuruh kita untuk bergabung mengambil kendali atas desa. Namun Hanli bilang jika kau tak perlu khawatir karena kita tidak benar-benar menolak tawaran mereka. Lagi pula jika kita mati di luar sana, maka rahasia mereka akan mati bersama kita. Tiba-tiba datang Penatua Yun ke tempat mereka. Hanli bertanya apakah ada yang bisa aku bantu. Penatua Yun menjawab jika kau dapat keluar dari tempat ini. Bisakah kau bawa barang ini menuju ke Kaisaran The Great Jin di sekte Sky Talisman? Hanli bertanya apakah sebenarnya barang itu. Tetua Yun menjelaskan jika ini adalah jimat pembunuh roh. Secara sejarah hanya pemimpin sekte yang dapat menggunakannya. Jadi aku tak ingin sekte Sky Talisman kehilangan pengetahuan unik tersebut. Hanli penasaran apakah mungkin Anda adalah pemimpin sekte. Tetua Yun memberitahu bahwa diriku adalah pemimpin sekte ke-57. Namun Hanli bertanya apakah kau tidak takut aku akan mencurinya. Penatua Yun bilang sebagai ucapan terima kasih kau boleh mempelajarinya. Lagi pula aku bisa tenang setelah menyerahkan barang ini. Dan apakah Anda akan pergi atau tidak menuju ke Kaisaran The Great Jin itu adalah pilihan Anda. Hanli berpikir jika seperti itu, maka aku akan mengambilnya. Lagi pula, jika aku berhasil membuat jimat rahasia ini, maka itu akan menjadi keberuntungan yang tak terduga. Hanli bilang jika aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Mendengarnya membuat Tetua Yun merasa tenang. Sementara Mei Ning tak menyangka jika seorang pemimpin sekte menyerah seperti ini. Bahkan jika bukan karena senior Hanli, mungkin diriku juga akan bernasib seperti dia. Tak lama kemudian, Hanli terkejut setelah melihat isi dari barang itu. Karena untuk membuat jimat pembunuh roh, dibutuhkan bahan yang sangat langka. Mei Ning juga terkejut
karena dibutuhkan jiwa binatang spiritual tingkat tinggi pada tahap metamorfosis. Setelah itu, tibalah mereka di desa Tanah Merah. Seorang pria penasaran siapakah sebenarnya orang itu. Temannya menjawab jika dia sangat kuat karena mengalahkan 2 binatang hitam sendirian. Lalu mereka pun dipersilakan untuk masuk ke tempat penjaga terakhir. Sesampainya di sana, Meining merasa sangat terkejut. Hanli pun bertanya apakah barang peninggalan itu adalah milik seniormu. Sambil menangis, Meining menjawab jika itu memang benar. Ia tak bisa melupakan jubah yang dijahitnya sendiri. Juga kantong penyimpanan itu memiliki simbol yang hanya digunakan aku dan seniorku. Oleh karena itu, Hanli pun berusaha untuk menenangkannya. Meining bilang jika sekarang kita bisa pergi ke Gunung Badai. Hanli menjawab bahwa kita harus mengumpulkan kristal binatang gelap lebih dulu. Sebab setelah keluar dari tempat ini, maka akan sulit untuk menemukan kristal tersebut. Kemudian Hanli berniat untuk menguji kekuatan dari kera tangisan jiwa. Tapi saat di perjalanan terdapat binatang gelap yang sangat kuat. Bahkan di Gunung Badai dalam ketinggian 10.000 kaki akan beresiko diubah menjadi patung es. Binatang gelap itu mengaum dengan sangat keras. Tetapi kera tangisan jiwa milik Hanli berhasil mengalahkannya. Bahkan ia sangat senang karena kera tersebut dapat berkembang dengan baik. Di sana terlihat kilatan cahaya yang mengerikan. Hanli berkata jika aku sudah berhasil mengumpulkan lebih dari ratusan kristal. Sedangkan Meining memberitahu jika warga setempat bilang kalau pecahan lubang akan terbuka dalam waktu setengah bulan. Oleh karena itu, mereka pun berniat untuk mendaki gunung tersebut. Terdengar suara mendesing dari badai yang menerpa mereka. Mereka berdua pun berusaha untuk terus mendaki gunung tersebut. Dan Hanli mengajak Meining untuk beristirahat dulu di sebuah batu besar. Meining merasa bersyukur karena batu besar itu ada di sana, sebab dirinya sudah sangat kelelahan. Bahkan ia berkata, jika bukan karena mutiara pelindung milikmu, maka kita tak akan dapat melewati badai. Hanli menyuruh Meining untuk diam karena ia mendengar ada seseorang yang datang. Meining penasaran siapakah yang datang ke tempat seperti ini. Namun Meining menyadari jika Hanli begitu sangat tenang. Sepertinya dia tetap bisa tenang tak peduli apapun bahaya yang ada di hadapannya. Hanli berpikir jika sepertinya ada lebih dari 1 orang. Dan benar saja ternyata yang datang memanglah 2 orang. Rupanya salah satunya adalah Wen Tianren yang sangat terkejut melihat kemunculan Hanli. Hanli dengan cepat melancarkan serangannya. Bahkan hal itu membuat Wen Tianren berteriak ketakutan. Apalagi pedang tersebut sudah berada di hadapannya. Meskipun sudah terkena serangan Hanli, Wen Tianren masih bisa tersenyum. Yang ternyata Wen Tianren memiliki armor. Oleh karena itu, Hanli pun kembali lagi melancarkan serangan. Benar saja, serangan tersebut berhasil membuat Wen Tianren terhempas. Wen Tianren menjadi sangat kesal karena Hanli menyerangnya tanpa bicara, sehingga ia pun berniat untuk membunuh Hanli. Tanpa diduga, pedang Hanli berhasil mengenai lehernya. Dengan cepat, Wen Tianren pun sampai terjungkal, sedangkan Hanli menangkap kembali pedang miliknya. Yang ternyata pedang itu diikat menggunakan tali manual. Setelah itu, Ziling mengatakan bahwa aku tak menyangka kita akan bertemu lagi. Hanli sadar mengapa sebelumnya Ziling tidak menunjukkan wajah aslinya. Itu karena kecantikannya tidak tertandingi di lautan bintang tersebar. Ziling tak menduga jika Tuan Muda Wen bisa mati di tangan Hanli. Lalu Hanli bertanya apakah ini sebenarnya. Ziling menjawab jika itu adalah sabuk naga 4 elemen yang dapat menahan serangan angin, api, air, dan elemen tanah. Hanya dengan sabuk itu kami dapat naik ke gunung ini tanpa cedera. Ziling pun penasaran siapakah wanita yang ada bersamamu. Hanli memberitahu jika dia adalah Nona Meining, orang yang harus kulindungi.
Melihat kecantikan Ziling membuat Mei Ning bertanya-tanya apakah hubungannya dengan senior Han Li. Sedangkan Ziling meminta maaf karena sebelumnya tak dapat membantu Han Li. Namun Han Li bilang jika itu tak masalah. Lagi pula kau tidak mencoba menangkap temanku waktu itu. Scene berpindah ke Yuan Yao yang berada di dalam gua Netherworld. Di sana senior Yan bertanya, apakah kau yakin ingin mengembangkan teknik Yin Yang bersamaku? Yuan Yao menjawab, tentu saja, Anda tak perlu bertanya lagi. Meskipun teknik ini sangat beresiko, tapi kita masih memiliki peluang untuk mencapai ranah Nas Cancel. Sehingga saat itu juga mereka berdua mulai menggunakan metode reinkarnasi Yin dan Yang. Kembali ke Han Li yang telah tiba di puncak Gunung Badai. Han Li merasa kesal karena terdapat banyak binatang terbang di sana. Oleh karena itu, pertempuran berdarah tak bisa dihindari. Han Li mengeluarkan kera tangisan jiwa untuk melancarkan serangan. Dan benar saja, serangan itu berhasil membunuh banyak monster burung. Bahkan ia juga menggunakan pedang terbang untuk membantainya. Han Li berpikir meskipun kemampuan kera tangisan jiwa memang luar biasa, tetapi melawan gerombolan besar seperti ini, aku tak dapat mengandalkannya sendirian. Apalagi kita sudah satu langkah mencapai kebebasan, sehingga harus berjuang sampai akhir apapun yang terjadi. Bahkan pertarungan di antara mereka benar-benar berlangsung sengit. Singkat cerita, tiba-tiba saja kabut hitam muncul dari tepi laut, yang ternyata Han Li berhasil membawa Ziling dan Mei Ning keluar dari sana. Bahkan ia memeluk mereka berdua menggunakan sayap badai petir. Mereka akhirnya merasa tenang setelah keluar dari kabut hitam. Ziling dan Mei Ning juga berterima kasih pada Han Li. Bahkan mereka merasa khawatir jika Han Li tak membawa mereka, maka kabut itu akan menyedot mereka kembali sampai hancur. Sedangkan Han Li merasa bingung mengapa mereka terlihat seperti saudara. Dan ia berkata jika wanita memang sangat rumit. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li dan yang lainnya berada di tempat yang tak dikenal. Bahkan di tempat itu mereka tidak merasakan adanya angin sedikit pun. Tak hanya itu saja, air laut di sana juga terlihat sangat tenang. Secara tiba-tiba mereka dibuat terkejut dengan kemunculan monster dari dalam air tersebut. Han Li tentu tak tinggal diam dan segera melancarkan serangannya ke arah monster itu. Ziling bertanya pada Han Li, apakah senior melihat sesuatu? Han Li menjawab bahwa diriku melihat seekor binatang haromus. Mei Ning berkata, jika selama ini aku belum pernah sekalipun mendengar tentang binatang itu. Han Li menjelaskan jika binatang ini tak pernah ditemukan di lautan bintang kekacauan. Oleh karena itu, kalian berdua tidak pernah mengetahuinya. Han Li memberitahu jika tempat ini bukanlah lautan bintang kekacauan, melainkan laut yang tak berakhir. Orang-orang dari Surgawi Selatan yang menemukan nama binatang itu. Dan seperti yang mereka katakan, jika ini benar-benar tak akan ada akhirnya. Han Li kemudian mengatakan jika laut berada di benua utara, sehingga kita harus terbang menuju ke selatan. Han Li berpikir sudah lebih dari 1 abad sejak aku bertemu dengan Nanggong Wan. Hal itu membuatku penasaran bagaimanakah keadaannya saat ini. Dijelaskan bahwa kerajaan Xi adalah negara paling utara di bagian selatan surgawi, dan kerajaan Xi sedikit lebih besar dari kerajaan Yue, yang mana kerajaan Yue adalah tempat di mana Han Li berasal. Serta kerajaan tersebut juga terbagi menjadi 7 negara bagian. Di antara negara bagian itu, Min adalah negara bagian yang paling dekat dengan laut tak berujung. Bahkan juga negara bagian yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara bagian yang lainnya. Ada juga Salt San City yang dikenal sebagai ibu kota negara Min, yang merupakan kota terbesar di negara-negara bagian tersebut. Ziling tak menyangka jika kita bisa terbang selama 4 bulan. Han Li menjawab bahwa kita sangat beruntung karena berhasil sampai ke daratan dengan selamat. Ziling berkata, jadi senior terlahir di Surgawi Selatan. Oleh karena itu, jika senior mengetahui jalan di sekitar tempat ini, tolong jaga kami berdua.
Hanli menjelaskan, diriku memang benar-benar berakhir di lautan bintang kekacauan secara tak sengaja. Saat itu aku sedang diburu oleh beberapa kultivator, yang hal itu membuat diriku melarikan diri dari sana, sehingga kehilangan koneksi dengan guru serta sekteku dahulu. Dan aku tak bisa menjamin jika diriku mengetahui jalan di sekitar tempat ini. Lalu Hanli mengeluarkan 2 buah tulisan giok untuk Ziling dan juga Mei Ning, yang mana 2 tulisan giok tersebut berisi terjemahan dari tulisan Selatan Surgawi. Hanli menegaskan, setelah diriku mengetahui semua perubahan yang ada di sini pada abad terakhir, maka aku akan mengasingkan diri untuk mempersiapkan naik ke tingkat Naskensol. Hanli bertanya bagaimana dengan rencana kalian berdua. Ziling menjawab, jika aku baru saja mencapai core formasi, jadi diriku masih belum menstabilkan kekuatan yang kumiliki, sehingga aku juga ingin mencari tempat tinggal untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Kemudian Ziling bertanya pada Mei Ning, apakah rencana yang kau miliki? Mei Ning menjelaskan jika diriku juga masih belum tahu, karena aku baru mencapai tahap Foundation Establishment. Yang hal itu membuat diriku ragu bisa mencapai core formasi, kecuali aku menemukan pil ajaib atau kultivator tingkat tinggi dan menjadi selirnya. Mendengar penjelasan dari Mei Ning membuat Ziling sangat terkejut. Ia memberitahu bahwa menjadi selir sama saja seperti alat kultivasi seseorang. Dan bayangkan jika dirimu berakhir dengan pria jahat yang hanya mengambil keuntungan darimu. Ziling menegaskan, jika kau benar-benar membutuhkan teman Dao, dirimu perlu seseorang yang dapat diandalkan seperti senior Hanli. Mei Ning berpikir aku telah kehilangan seniorku, sehingga membuat diriku tak memiliki siapapun untuk dimintai tolong. Dan memang benar bahwa senior Hanli sangat kuat serta baik hati. Ziling bertanya pada Hanli, bagaimanakah pendapatmu tentang ide tersebut? Sementara Hanli bergumam, jika sepertinya kau selalu bersungguh-sungguh dengan perkataanmu. Mei Ning pun menjadi malu mendengar jawaban Hanli. Lantas Hanli menjelaskan bahwa Nona Mei Ning adalah wanita cantik dan berkarakter baik, sehingga pasti banyak pria yang ingin mendekati dirinya. Namun aku hanya ingin fokus pada jalanku sebagai seorang kultivator. Oleh karena itu, diriku tak akan terlibat dalam hubungan romantis seperti yang dilakukan banyak orang. Lagi pula, aku juga sudah terbiasa dengan kesendirian. Selain itu, hidupku penuh dengan hal-hal yang berbahaya. Jadi, jika kau menjalani hidup denganku, maka dirimu tak akan pernah bahagia dan selalu dalam kekhawatiran. Mei Ning seketika terkejut dengan semua perkataan Hanli. Sedangkan Ziling tak percaya jika Hanli benar-benar akan menolak Mei Ning. Dirinya mengatakan, selain para kultivator Naskensol, tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih kuat daripada senior. Jadi tidak bisakah senior melindungi seseorang yang rentan seperti Mei Ning? Hanli menjawab, bukankah kau sudah tahu jika aku memiliki beberapa musuh yang sangat kuat? Sehingga jika diriku belum mencapai tahap Naskensol, maka aku tak pernah mempertimbangkan seseorang untuk menjadi kekasihku. Dan jika aku menyeret Nona Mei Ning dalam hal ini, mungkin diriku hanya akan menyakitinya. Mei Ning penasaran apakah kau akan mempertimbangkan untuk menerima diriku setelah kau mencapai tahap Naskensol. Hanli terkejut karena ternyata Mei Ning mau menunggunya sampai mencapai tahap Naskensol. Hal itu membuat Hanli berpikir, apakah Mei Ning benar-benar tak percaya dengan kemampuannya sebagai seorang kultivator? Hanli menjawab bahwa diriku juga tak yakin apakah aku bisa sampai ke tahap Naskensol. Bahkan jika aku berhasil, diriku tak tahu berapa lamakah waktu yang dibutuhkan. Sementara Mei Ning berpikir pada tahapku saat ini, tak peduli ratusan ataupun puluhan ribu tahun, pasti akan terlalu lama. Meskipun aku benar-benar mencintai Hanli, bisakah diriku menunggu selama itu tanpa rasa menyesal? Kemudian Hanli mengeluarkan sebuah pil kultivasi yang dibuat dengan menggunakan inti binatang iblis.
Dirinya mengatakan, daripada kau berpikir untuk mencari teman Dao, lantas mengapa kau tak mencoba fokus untuk bekerja keras sendiri? Dan mungkin dirimu akan membentuk core formasi seperti Nona Ziling. Kemudian Mei Ning pun mengambil pil yang diberikan Han Li. Ia bergumam bahwa ini adalah pil inti terbaik yang pernah aku lihat. Dirinya juga menyadari jika Han Li jelas-jelas menolak untuk menjadikannya sebagai seorang selir. Namun sekarang Han Li memberiku pil inti yang sangat berharga ini, sehingga dia benar-benar membuat diriku menjadi sangat bingung. Ziling memberitahu karena senior Han Li telah berbaik hati, maka kau harus menerimanya. Dan mungkin setelah kau mendapatkan lebih banyak obat roh, dirimu pasti akan mencapai core formasi dengan kekuatanmu sendiri. Waktu pun berlalu seperti biasanya, dan lebih dari 100 tahun setelah Han Li pergi, situasi di Surgawi Selatan telah berubah sangat besar. Dijelaskan bahwa dengan keadaan warga Mulan yang terancam, sekte baik maupun sekte iblis mengesampingkan dendam mereka untuk membantu aliansi 9 negara. Tak hanya itu saja, bahkan aliansi Dao Surgawi serta kekuatan yang relatif netral juga harus ikut membantu. Kerajaan Xi dan 2 bangsa tetangganya dianggap bawah dari aliansi Dao Surgawi. Sementara itu, sekte pedang kuno, sekte awan yang jatuh, serta aula segudang adalah sekte-sekte utama dalam aliansi. Ada juga Gunung Mimpi Berawan, tempat sekte awan jatuh berada. Tempat ini terkenal karena sumber energi spiritualnya yang suci di seluruh Surgawi Selatan. Jauh di dalam gunung ini terdapat pohon inti spiritual legendaris dan dikenal sebagai tumbuhan ilahi terakhir dari 3 tumbuhan di dunia kultivasi. Kelangkaan pohon tersebut menjadikannya lebih berharga dibandingkan dengan bambu guntur surgawi dan kayu pengembang jiwa. Hal itu dikarenakan akar pohon tersebut akan menghasilkan cairan spiritual yang disebut dengan ramuni primordial. Cairan ini diperlukan untuk menjadikan pil pembentuk roh menjadi pil suci bagi mereka yang ingin memasuki tahap Naskensol. Tak sedikit orang yang menginginkan pil luar biasa ini karena mengandung keberlimpahan energi spiritual. Bahkan banyak sekali sekte yang berusaha untuk merebut gunung itu. Hingga pada akhirnya Gunung Mimpi Berawan jatuh kepada 3 sekte. Di antaranya ada sekte pedang kuno, sekte awan jatuh, dan sekte balai Myriad. Scene kembali pada Han Li yang bercerita bahwa saat itu sekte awan jatuh sedang mencari murid baru. Kemudian setelah diriku berpamitan pada Ziling dan juga Mei Ning, aku ingin membuka tempat untuk berkultivasi dalam kesendirian. Namun tiba-tiba aku tersadar jika pil yang diriku minum tak lagi memberikan efek. Hal itu membuatku berpikir bahwa ini sangatlah aneh. Karena jika kehilangan efeknya itu harusnya terjadi setelah aku masuk ke tahap Naskensol. Jadi apakah diriku sudah tak tahan lagi terhadapnya? Ataukah ini adalah efek samping dari anggur Jetfire? Tapi padahal apapun aku tak bisa menelan pil ini secara paksa. Sehingga saat ini diriku tak memiliki pilihan lagi selain berkultivasi di suatu tempat dengan energi spiritual yang berlimpah. Jadi aku harus bergabung dengan salah satu dari 3 sekte di Gunung Mimpi Berawan. Myriad Hall terkenal karena barang-barang istimewanya untuk berkultivasi, sehingga itu adalah pilihan utama yang harus aku pilih. Meskipun sekte pedang kuno adalah yang paling kuat, tapi mereka punya persyaratan yang ketat bagi murid-murid dalam yang baru datang. Namun, murid-murid mereka semua berasal dari keluarga berada yang sangat merusak, yang meninggalkan sekte awan jatuh yang terkenal karena keterampilannya dalam membuat pil. Dan rupanya standar perekrutan mereka adalah yang paling mudah. Diriku juga pernah mendengar bahwa para penatua di sekte tersebut memiliki resep untuk pil spiritual, yang hal itu tentu akan sangat berharga. Seorang pria berkata jika aku berpikir bahwa sekte ini akan dengan mudah menerimaku. Lalu temannya menjawab jika diriku juga pernah dengar bahwa sekte ini seharusnya terlalu ketat.
Mereka berdua terus mengeluh karena jalur gunung yang harus mereka lewati sangatlah panjang. Sedangkan Hanli bergumam bahwa ini hanyalah rangkaian ilusi yang dibuat di atas bukit. Dan sepertinya mereka ingin menguji beberapa kekuatanmu. Tak lama kemudian, rombongan tersebut kini telah sampai di sebuah platform besar. Mereka semua terpana karena platform di sana sangat luas. Sementara Hanli berpikir, bukankah ini adalah sebuah bangunan? Dan memang benar, ternyata tempat tersebut adalah Aula Awan Ilusi yang rupanya milik sekte Awan Jatuh. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan 3 murid pria yang bertanya-tanya apakah mereka pendatang baru di tahun ini. Lalu murid bernama Liu berkata bahwa para murid baru itu berada di tingkat ke-7. Namun mengapa mereka semua berani sekali datang ke sekte ini? Dan apakah mereka pikir sekte kita menerima orang rendahan seperti mereka? Temannya menjawab bahwa diriku ragu orang-orang lemah seperti mereka akan bertahan lama di tempat ini. Tapi tiba-tiba saja seorang senior bernama Ciu menegaskan agar lebih baik kalian berhenti mengganggu. Murid Yu berkata, jika yang senior katakan memang benar, tetapi kami tak akan menetapkan standar yang rendah di tahun ini. Sedangkan Hanli bergumam, sepertinya tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa mereka berada dalam rangkaian ilusi. Hanli juga bilang seharusnya aku bisa lulus jika diriku berpura-pura berada pada pemurnian Ki tingkat 10. Tak lama kemudian rangkaian ilusi tersebut pun menghilang. Lalu setelah itu barulah terlihat bangunan Aula Awan Jatuh. Senior Ciu mengucapkan selamat datang kepada para murid baru. Dirinya juga memberitahu bahwa proses seleksi kali ini akan dilakukan oleh juniorku, serta siapapun yang memiliki akar spiritual ganda maupun orang yang mempunyai fisik unik silakan maju ke depan. Dan kalian akan dipimpin oleh senior yang bernama Liu. Sementara itu, untuk murid yang telah berada di level 10, dipersilakan maju dan akan dipimpin oleh senior Yu. Jadi mulai sekarang, semua murid baru akan menjalani proses seleksi yang ketat. Para calon murid baru bertanya-tanya mengapa harus menjalani proses seleksi yang ketat. Bukankah berada di pemurnian Ki tingkat 7 sudah cukup sebelumnya? Setelahnya, Hanli serta murid yang lain mulai terbang menuju ke dalam pegunungan dipimpin oleh senior Yu. Hanli kagum pada seorang gadis karena memiliki potensi kultivasi luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Sedangkan akar spiritual diriku mungkin saja baru berada di level 5 jika bukan karena cairan spiritual hijau. Hanli juga melihat seorang pria memancarkan energi yin yang cukup kuat. Sehingga ia berpikir jika orang ini pasti memiliki kemampuan yang unik. Hal itu karena dia mampu menyembunyikan auranya dari kesadaran spiritualku. Tak berselang lama, mereka semua telah sampai di tempat tujuan. Senior Yu meminta agar mereka semua memperhatikan penjelasannya dengan baik. Dan ini adalah puncak 6 misteri yang mana tempat sekte kita berada. Lantas apabila sekte Awan Jatuh menerima kalian, maka ini akan menjadi rumah kalian semua. Hanli merasa senang karena sekte Awan Jatuh dipenuhi dengan energi spiritual. Senior Yu menjelaskan bahwa selanjutnya kita akan pergi ke hutan Heavenly Spring. Lalu setibanya di sana, kalian semua bisa menceritakan tentang latar belakang kalian. Kemudian setelah itu, sekte kami akan mulai menguji kemampuan kalian hingga kalian dapat bergabung dengan sekte kami. Para murid baru itu pun merasa jika hal ini seharusnya tidak terlalu buruk. Senior Yu bertanya apakah perkataanku membuat kalian menjadi terkejut. Tapi nanti setelah kalian berhasil bergabung dengan sekte kami, maka akan ada lebih banyak lagi kejutan. Mereka semua pun bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Di tengah perjalanan datang seorang pria yang bertanya pada senior Yu, apakah orang-orang ini adalah para murid baru di tahun ini? Diriku tak menyangka jika jumlah mereka sangatlah sedikit dibandingkan dengan tahun kemarin.
Senior Yu menjawab bahwa mereka semua masih seorang kandidat karena mereka sama sekali belum melalui tes mental ataupun pelatihan untuk proses seleksi. Senior Yan bertanya, mengapa kau tak mengirimkan satupun dari mereka ke tempatku untuk membantu membuat jimat? Senior Yu menjadi marah dan menegaskan bahwa hal itu tak akan pernah terjadi. Para murid baru bertanya-tanya siapakah pria itu sebenarnya. Bahkan dirinya juga tak memiliki sopan santun sedikit pun. Han Li juga merasa jika pria itu mungkin berpikir kalau manusia hanyalah alat yang bisa dimanfaatkan. Senior Yu menjelaskan bahwa aku tak bisa memutuskan hal seperti ini sendirian. Namun jika Senior Yan benar-benar menginginkannya, kau bisa bertanya langsung pada pemimpin sekte. Senior Yan pun tak menyangka jika Junior Yu berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Lalu tak mau berbasa-basi lagi, Senior Yu dan para murid baru pun segera pergi dari sana. Setelah beberapa saat, mereka semua akhirnya telah sampai. Junior Yu memberitahu Senior Miao jika Senior Yan sangatlah keterlaluan. Dan pasti dia berada di sini untuk mengganggu seniormu lagi. Senior Miao menegaskan apapun kesalahannya, Junior Yan tetaplah murid dari sekte Awan Jatuh. Sehingga lebih baik kau berhati-hati dengan perkataanmu. Sebab jika pemimpin kami mendengar apa yang kau katakan, mungkin kau akan dihukum. Kemudian Junior Yu memberitahu bahwa kita memiliki 7 murid baru untuk perekrutan. Dirinya juga memberikan 7 jimat penelitian hati pada Senior Miao. Senior Miao berkata, kalian semua harus tahu fungsi dari jimat ini. Karena kami akan menggunakan jimat ini untuk memverifikasi latar belakang dari kalian semua. Jadi jika kalian berbohong, maka kalian akan langsung dikeluarkan dari sekte ini. Han Li bergumam, akan sangat berguna jika kalian berhasil mengetahui tentang kebenaran dari diriku. Tak berselang lama, proses seleksi pun telah selesai. Dan hasilnya, para perekrutan murid baru berhasil lulus dari seleksi kali ini. Tetapi Han Li ragu jika pria tua ini berhasil lulus dari ujian. Dan pasti ada yang salah dengan jimat tersebut. Karena Senior Miao jelas melewatinya saat memeriksa semua aura kami. Bahkan mengingat tingkat kultivasinya, dia pasti tak menyadari masalah itu. Dan sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di tempat ini. Namun untuk sekarang aku akan membiarkan dia lolos. Kemudian Junior Yu mengabarkan bahwa perekrutan murid baru telah tiba. Ia pun segera mempersilahkan pemimpin sekte untuk melihatnya. Pemimpin sekte yang bernama Wei Yiming langsung menyuruh Junior Yu untuk duduk. Wei Yiming mengatakan bahwa aku senang kita merekrut beberapa murid baru lagi. Padahal tahun lalu juga kita telah menerima murid baru. Jadi mari kita diskusikan bagaimanakah cara membagi tugas untuk melatih mereka. Para pemimpin itu berkata bahwa terakhir kali kita menerima murid baru dari sekte Puncak Pedang Tersembunyi. Meskipun kita hanya menerima beberapa murid saja, tetapi kita berhasil menjadikannya yang terbaik. Han Li berharap agar mereka memberikan tugas yang mudah kepadanya. 2 jam kemudian, Senior Yu memberitahu bahwa mulai sekarang kalian berdua akan menjadi murid Puncak Mata Air Surgawi. Kalian mungkin hanyalah murid luar, namun kalian berdua beruntung karena telah ditugaskan di puncak sekte kami. Guru kami juga sangat baik dan adil pada kami, sehingga kami pun tak akan melukai ataupun menganiaya murid dari luar. Dan jika kalian berhasil memberikan kontribusi yang berharga, maka guru kami mungkin akan memberikan pil Foundation Establishment. Han Li pun berterima kasih pada Senior Yu. Dirinya juga bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan pria tua ini, dan apakah dia tak merasa aneh sedikit pun. Lalu mereka bertiga pergi menemui sang guru yang dibicarakan oleh Senior Yu. Setibanya di sana, Senior Yu segera memberikan hormat pada guru tersebut. Bahkan terlihat juga seorang wanita yang merupakan murid kelima dari Puncak Air Mata Surgawi, yang mana nama wanita tersebut adalah Mu Peiling.
yang nantinya akan menjadi calon selir bagi Hanli. Junior Yu mengatakan bahwa mereka berdua adalah murid baru yang tadi aku maksud. Lantas guru pertama memberitahu dua orang temannya bahwa aku tahu kalian membutuhkan seseorang untuk membantu kalian, karena salah satu dari kalian terampil dalam membuat jimat dan satunya sangat ahli dalam membuat pil. Sehingga sekarang kalian bisa mengambil dua murid baru ini untuk diberikan pengajaran. Lalu pastikan juga kalian mengajari mereka cara meningkatkan keterampilan seni mereka sesuai yang diperlukan. Guru kedua menjawab bahwa aku akan menerima Junior Du sebagai muridku, dan diriku yakin jika Mu Peiling akan menjaga Junior Han dengan baik. 2 bulan kemudian, kini telah berlalu. Terlihat Hanli yang sudah diberikan tugas untuk memelihara tanaman obat di puncak air mata surgawi. Hanli juga menggunakan boneka gorilanya untuk membantu merawat tanaman. Lalu datang senior Mu Peiling yang mengunjungi Hanli. Bisa dikatakan jika Hanli sangat beruntung karena diterima oleh senior Mu, yaitu seorang pembuat pil yang hebat. Namun Hanli lebih memilih untuk mengelola tanaman kebun obat. Hanli memberitahu bahwa diriku sedang menggali tanah untuk menanam beberapa tanaman baru. Sedangkan senior Mu berkata, padahal aku sudah bertanya apakah kau ingin belajar membuat pil, tapi dirimu justru lebih memilih untuk mengelola kebun ini. Seniormu juga memuji Hanli karena dirinya benar-benar menjaga tanaman obat ini dengan sangat baik. Hanli menjawab, semua itu karena berkebun adalah hobiku. Lalu seniormu memberikan sebuah kitab suci es pada Hanli. Dirinya mengingatkan, bukankah kau juga ingin menjadi seorang kultivator? Maka berlatihlah saat kau punya waktu. Setelah seniormu pergi, Hanli berkata jika kitab ini bukanlah seni populer. Tetapi yang jelas kitab suci es ini sangat mudah untuk dipelajari. Dan mungkin seniormu berpikir jika diriku membutuhkan sesuatu yang sederhana. Hanli bilang saat sampai di taman ini, aku segera membuat tempat tinggal di belakang perbukitan. Kemudian diriku menggunakan semua jenis segel formasi untuk menyembunyikannya, kecuali seorang kor formasi bermata tajam yang mungkin bisa menemukannya. Dan sekarang serangga emas, kera tangisan jiwa, serta ginseng spiritual telah disimpan, maka aku bisa fokus pada tingkat kultivasiku. Diriku juga telah memutuskan untuk membudidayakan mutiara jiwa dari Yuan Yao. Hal itu agar aku bisa mengendalikan kera tangisan jiwa dengan lebih baik. Aku juga ingat jika diriku akan mengalami sakit kepala saat menanamnya. Namun saat ini aku sama sekali tidak merasakan rasa sakit seperti yang dikatakan Yuan Yao. Setelahnya Hanli mencoba untuk mengeluarkan energi angin spiritual. Bahkan Hanli sampai terlihat sangat kesakitan karena mencoba untuk melakukannya. Hanli berpikir tak mungkin jika Feng Xi bisa memburuku sampai ke tempat ini. Tapi meninggalkannya di dalam tubuhku pastilah sangat berbahaya. Dan karena jarang sekali ada orang yang datang ke kebun ini, diriku bisa fokus untuk berkultivasi. Kemudian setelah memurnikan mutiara jiwa, aku mungkin bisa mengeluarkan energi angin spiritual. Saat diriku melakukannya, aku akan mengasah tingkat keempat dari teknik pengembangan hebat dan seni iblis. Setengah tahun pun akhirnya telah berlalu. Saat itu datang seorang murid bernama Kui Huan dari puncak pedang surgawi. Ia memanggil nama senior Yuan. Tetapi Hanli menjawab bahwa senior Yuan telah meninggalkan kebun obat sejak tahun lalu. Kui Huan mengatakan bahwa hal itu tak masalah. Jadi bisakah kau mengizinkan aku masuk ke sini? Hanli menyadari jika pria ini menguasai teknik pengembangan yang cukup hebat. Jadi aku tak memiliki pilihan lagi selain membiarkannya masuk. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kui Huan yang bertanya apakah kau baru bergabung dengan sekte ini. Karena aku tak pernah melihat dirimu sebelumnya. Hanli pun segera memperkenalkan dirinya. Ia juga memberitahu bahwa aku baru saja bergabung sejak 1 tahun yang lalu. Hanli berkata jika senior pasti seorang murid yang sangat kuat di dalam sekte puncak pedang tersembunyi.
Kui Huan menjawab bahwa diriku sudah bergabung sekitar 8 tahun yang lalu. Tetapi basis kultivasiku tidak setinggi yang kau bayangkan. Dirinya juga berkata, namun aku tahu segala sesuatu yang terjadi di sekte ini. Sehingga jika kau memiliki pertanyaan, maka jangan merasa sungkan untuk bertanya padaku. Kemudian Han Li bertanya, ada apa senior datang ke kebun obat ini? Kui Huan menjelaskan bahwa diriku sebenarnya ingin meminta sedikit bantuan pada junior Han. Dan kau pasti tahu jika para murid luar tidak mudah untuk mendapat batu roh. Jadi kami berpikir bisa sedikit melakukan sebuah usaha untuk mendapatkannya. Kui Huan mengatakan bahwa ada rubah awan salju di rawa Grand Trail. Awalnya rubah awan salju itu bukanlah seekor binatang spiritual. Namun baru-baru ini kami berhasil menemukan seekor rubah awan salju yang memiliki energi spiritual tingkat tinggi. Setidaknya satu rubah awan salju saja dapat bernilai beberapa ratus batu roh. Tapi sangat disayangkan kami tak berhasil menangkapnya. Dan jika kita ingin memancing rubah awan salju itu untuk keluar, kita membutuhkan esensi amber yang berusia 10 tahun. Tetapi esensi amber yang berusia 10 tahun itu sangatlah mahal untuk dibeli. Hal itu membuat diriku teringat bahwa senior Yuan memiliki esensi amber berusia 50 tahun di kebun ini. Jadi aku penasaran, bolehkah diriku meminjam esensi itu yang berusia 50 tahun tersebut? Han Li berpikir padahal dia tahu jika permintaannya sangatlah tidak masuk akal. Sehingga Han Li menegaskan, aku yakin senior Huan tahu bahwa semua obat spiritual usia di kebun ini dilarang untuk digunakan. Dan jika para senior lain mengetahui tentang hal ini, diriku pasti akan mendapat sebuah hukuman. Kui Huan bilang agar adik junior Han tak perlu khawatir tentang masalah hukuman itu. Karena setelah kesepakatan terjadi, diriku akan memberimu bagian yang adil dari batu roh tersebut. Namun Han Li meminta maaf karena aku tak bisa memberikannya pada senior, dan hal itu sungguh di luar dari kendaliku. Kui Huan tentu menjadi sangat terkejut mendengar jawaban Han Li. Tapi Han Li berkata jika senior benar-benar tak mempunyai batu roh yang cukup, maka tenang saja karena diriku bisa meminjamkannya pada kalian. Agar kalian semua bisa membeli esensi amber dari pasar obat secara langsung. Kui Huan bilang apakah junior Han mempunyai batu roh sebanyak itu? Karena satu esensi amber saja berharga 30 batu roh. Han Li menjawab tentu saja aku memilikinya. Tapi ingat kalian akan membayarnya kembali beserta dengan bunganya. Beberapa hari kemudian terlihat Kui Huan yang kembali datang menemui Han Li untuk meminta bantuan kembali. Dirinya memberitahu bahwa kami telah menemukan rangkaian pelacakan untuk menangkap rubah itu. Tetapi salah satu dari kami tiba-tiba saja membatalkan rencana tersebut. Oleh karena itu, kami berpikir lebih baik membagi keuntungannya dengan senior Han daripada orang lain. Han Li berkata tentu saja diriku akan ikut menangkap rubah awan salju itu bersama kalian. Yang hal itu membuat Kui Huan menjadi sangat senang. Han Li bergumam jika biasanya aku selalu menolak agar tidak terlibat dalam hal seperti itu. Namun beberapa hari ini diriku merasa buruk dalam mengembangkan teknik pengembangan kultivasiku. Sehingga keluar selama beberapa waktu mungkin akan terasa lebih baik. Dan agar aku bisa menemukan solusi tentang pengembangan kultivasiku yang belum berkembang. Beberapa hari kemudian, Han Li pun telah tiba di tempat pertemuan yang mereka janjikan. Tetapi Han Li lupa jika kultivator di tahap Qi kondensasi akan berjalan cukup lambat untuk mencapai ke sini. Lalu 2 jam kemudian, para senior itu pun akhirnya telah sampai di tempat tersebut. Kui Huan segera memperkenalkan 3 orang senior lainnya pada Han Li. Yang pertama adalah senior bernama Wang. Kemudian ada juga senior Ma. Lalu selanjutnya ada senior Si yang merupakan kakak laki-laki dari senior Ma. Tak mau banyak bicara, mereka semua pun langsung pergi untuk menangkap rubah awan salju. Saat di perjalanan, Kui Huan sangat terkejut melihat pedang terbang tingkat atas milik Han Li. Ia bertanya, apakah kau berasal dari keluarga yang kaya?
Hanli menjelaskan jika diriku adalah seorang penyendiri dan tak punya keluarga. Dan pada awal-awal tahunku, aku memutuskan menjadi seorang kultivator. Diriku belajar beberapa keterampilan dasar dalam membuat sebuah jimat. Sehingga karena hal itu aku berhasil mendapatkan batu roh. Mereka semua juga tak menyangka jika Hanli bisa membuat jimatnya sendiri. Kemudian di jalur rawa hijau, kami langsung menempatkan esensi amber di tempatnya. Dan sekarang masing-masing dari kami akan berada di posisi yang tersembunyi di udara. 4 jam kemudian, rubah awan salju itu pun tak pernah kunjung datang. Hal itu membuat senior Kuihan kesal mengapa lama sekali rubah awan salju itu akan muncul. Sedangkan senior Wang meminta agar mereka semua tetap bersabar menunggu kedatangan rubah awan salju. Tak berselang lama, rubah awan salju itu pun akhirnya muncul di sebelah barat. Mereka semua segera melancarkan serangannya untuk menangkap rubah itu. Rubah awan salju langsung berlari untuk menghindari serangan dari mereka. Namun pada akhirnya rubah awan salju berhasil dibuat tak berdaya akibat serangan mereka. Senior Ma bertanya-tanya apakah rubah awan salju itu telah mati. Tetapi senior Wang menegaskan agar senior Ma jangan sampai terkecoh karena rubah adalah hewan yang licik. Sehingga lebih baik kau turun untuk memeriksanya. Sedangkan kami akan tetap di sini untuk menjaga arai formasi. Saat diperiksa, rubah awan salju itu memang sudah tak bernafas sedikit pun. Yang hal tersebut membuat mereka semua menjadi sangat panik. Lalu senior Wang meminta agar lebih baik mereka menghapus arai formasi itu. Ketika senior Ma bertanya apakah rubah awan salju ini mati karena merasa terkejut. Tapi mereka semua berkata agar senior Ma lebih berhati-hati karena mungkin saja rubah itu sedang berpura-pura. Dan benar saja rubah awan salju tiba-tiba berhasil lolos. Bahkan membuat tangan senior Ma sampai terluka. Senior Wang bergegas turun untuk memeriksa luka di tangan senior Ma. Namun senior Ma bersyukur karena untung saja serangan dari rubah awan salju tidak beracun. Sementara itu 3 senior lain beserta Hanli terus berusaha untuk mencari keberadaan rubah tersebut. Hanli mengingatkan agar para senior jangan terlalu panik. Karena aku akan melacak rubah awan salju dengan alat ajaib. Dan ketika dia keluar, diriku akan langsung menangkapnya dalam keadaan hidup. Mereka bangga pada Hanli karena selalu bisa diandalkan. Namun saat itu mereka memberitahu Hanli bahwa rubah awan salju itu masuk ke dalam sebuah gunung. Hanli pun bergegas pergi ke dalam untuk mencari keberadaannya. Hanli menggunakan teknik penggali serigala Ruyi untuk menyusuri gunung itu. Dan akhirnya Hanli berhasil melihat rubah awan salju yang tak menyadari kehadirannya. Jadi meskipun rubah awan salju ini mencoba untuk menggali tanah lebih jauh, dirinya tak akan bisa menghindari dari deteksi spiritual milikku. Hanli menyadari jika rubah ini memiliki energi pembersihan spiritual yang sama dengan ginseng 9 melodi. Tapi juga bukanlah sesuatu yang familiar. Namun karena sangat luar biasa untuk selalu diperhatikan. Tak berselang lama, rubah awan salju itu pun melompat masuk ke tanah yang lebih dalam. Setibanya di sana, Hanli tak menyangka jika ada sebuah tempat tinggal di dalam gunung ini. Saat Hanli mencoba mengeluarkan kesadaran spiritual untuk memeriksa tempat itu, ternyata kesadaran Hanli terblokir. Hanli bingung apakah aku harus melanjutkan pencarian ini. Karena sebenarnya diriku merasa jika tempat ini sedikit berbahaya. Tetapi tanpa diduga, Hanli mendengar suara seseorang yang sedang berbicara. Dirinya langsung mengeluarkan pedang bambu guntur untuk berjaga-jaga. Ia juga sangat terkejut melihat adanya seorang wanita di tempat gelap itu. Wanita tersebut berkata, "Jadi kau bukanlah seseorang yang lebih di tahap ki kondensasi, melainkan seorang kultivator di tahap core formasi." Wanita itu juga bilang bahwa teknik pengembangan kultivasimu sangat bagus. Dirimu juga masih sangat muda, namun sudah berada di tingkat core formasi tahap akhir. Hanli menjawab bahwa senior terlalu memujiku. Ia bertanya siapakah senior sebenarnya.
Wanita itu menjawab, kau tak akan mengenali namaku meskipun aku memberitahumu, karena para Naskensol saja tak akan mengetahuinya. Hanli berpikir apakah mungkin wanita ini adalah seorang kultivator yang mengasingkan diri. Namun aku sadar jika diriku bukanlah tandingan untuknya. Tetapi jika dia mencoba menyerangku, aku bisa melarikan diri dengan menggunakan teknik darah iblis yang baru saja kupelajari. Hanli penasaran mengapa wanita ini bersembunyi tepat di bawah 3 sekte. Dan sepertinya tempat ini tidak diukir dengan sebuah pedang terbang. Wanita tersebut bertanya, apakah kau penasaran dengan tempat tinggal yang kumiliki? Jadi, mengapa dirimu tak mencoba menyerang formasi pelindung tempat tinggalku? Tak banyak bicara, Hanli pun segera menyerang formasi pelindung tersebut. Namun dirinya terkejut karena formasi pelindung itu bisa utuh kembali. Jadi, Hanli bertanya, apakah kau telah melakukan teknik terlarang pada formasi ini? Wanita tersebut menjawab, jika dirimu terlalu berpikiran negatif tentangku. Dia menjelaskan bahwa itu disebut sebagai Azure Goldstone atau batu penyerap jiwa. Dan itu merupakan bahan terlangka dari masa lalu yang luar biasa. Batu penyerap jiwa ini hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan yang besar. Karena teknik maupun barang-barang khusus tak akan pernah berpengaruh terhadapnya. Tetapi jika dipikir, meskipun kau sudah mencapai tingkat core formasi tahap akhir, dirimu kelihatannya tak memiliki potensi lain. Namun, karena kau berhasil datang ke tempat ini, diriku memiliki barang spesial yang dapat membantumu di masa depan. Hanli terkejut dan bertanya, apakah senior akan menyerahkan barang ini kepadaku? Wanita itu menjawab, tentu saja. Aku memiliki sebuah persyaratan untukmu. Yang pertama, aku hanya meminjamkan barang spesial ini kepadamu. Dan yang kedua, kau harus membantuku mengirim sebuah surat. Hanli berpikir jika sepertinya ada yang salah dengan tawaran senior ini. Hanli pun menolak karena tidak tepat untuk menerima barang spesial ini ketika baru saja bertemu. Wanita itu mengatakan jika barang ini bisa menstabilkan jiwamu sebesar 30% dan membuat tingkat kultivasimu lebih mudah untuk mencapai ranah Naskensol. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.